الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta staf guru, Ustadz dan Ustazah. Yang kami hormati jajaran pemerintah setempat. Yang kami hormati alim ulama, orang-orang tua kami yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk menghadiri acara hajatan atau wisuda anak-anak kita. Dan ini salah satu bentuk motivasi kita kepada mereka, yang mereka kelak kita berharap menjadi generasi-generasi Rabbani, penerus-penerus kita, pejuang agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi barusan kita melihat bagaimana penampilan anak-anak kita, menyejukkan hati kita. Yang keluar dari mereka adalah lantunan-lantunan Al-Quran, bukan lantunan-lantunan musik yang menjadi penenang hati-hati kita. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu tardaduhu tazdadu fihi tajammula. Al-Quran, sebaik-baik teman duduk yang kisahnya tidak pernah bosan, yang kisahnya tidak pernah dibosani. Dan watardaduhu, mengulang-ulangnya itu menambah keindahan Al-Quran, padahal sendiri Al-Quran sudah indah. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Imam oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah. Kalaulah hati-hati kalian itu suci, bersih, dia tidak akan pernah bosan dari membaca kalamullah, tidak akan pernah bosan dari Al-Quran. Coba Pak, Bu, cek hati kita. Berapa lama kita membaca Al-Quran? 1 menit, 2 menit, atau tidak pernah sama sekali? Atau jangan-jangan Al-Fatihah tidak kita baca dalam salat kita? Coba cek lagi hati-hati kita. Jemaah sekalian, hadirin tamu undangan, tubuh manusia ini Pak Bu terdiri dari 2 unsur. Ya, tubuh manusia ini terdiri dari 2 unsur. Pertama, jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Jasad kita tahu, jasad butuh makan, makannya tahu, nasi, roti. Adapun ruh, ya, butuh makan. Apa makannya Pak Bu? Makannya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah makanan bagi ruh. Al-Quran adalah minuman bagi ruh. Al-Quran obat bagi ruh. Dan Al-Quran ruh bagi ruh sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan min amrina, ruh Al-Quran, sebagai perintah dari kami. Allah namakan Al-Quran dengan ruh karena Al-Quran adalah makanan bagi ruh, Al-Quran adalah obat bagi ruh, dan Al-Quran adalah minuman bagi ruh. Jadi dengan demikian, dari sini kita tahu ma'asyar muslimin, berpaling dari Al-Quran itu merupakan salah satu sebab kebinasaan ruh seorang hamba. Ya, berpaling dari Al-Quran itu salah satu merupakan sebab kebinasaan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa
yang berpaling dari zikri, kata para ulama mufassirin, Al-Quran. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, fala tuma'ninata lahu, tidak ada ketenangan bagi dirinya. Wal insyiraha li sadrihi, bal sadruhu dhayyikun, tidak ada kelapangan bagi dadanya, hatinya. Bal sadruhu dhayyik, akan tetapi dia merasakan kesempitan di dalam hatinya. Wa in tana'ama zahiruhu, meskipun secara zahirnya dia adalah orang yang baik-baik saja, orang yang tampak baik-baik saja, orang yang sehat, tetapi hatinya sempit. Ini kata Pak Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wala bisa masya, dan dia bebas memakai pakaian apa saja. Wa akala masya, dan dia makan apa saja. Wa sakana haitsu sya, dan dia bebas tinggal di mana saja. Tetapi fahuwa fi qalaqin wa hayratin wa syakkin, tetapi orang ini, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tapi orang ini hakikatnya adalah orang yang dalam keraguan, orang yang dalam kebingungan, orang yang dalam keadaan terbelenggu. Kenapa ma'asyarul muslimin? Karena dia berpaling dari Al-Quran. Allah sendiri mengatakan, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah berikan kepada dia kehidupan yang sempit. Meskipun dia berpenampilan dengan tampilan yang indah, tetapi hatinya adalah orang yang paling sengsara di dunia ini. Jadi mari kita sehatkan hati kita, ruh kita dengan Al-Quran. Itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan membaca Al-Quran. Yang kedua dengan memahami Al-Quran. Yang ketiga dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bagi Anda jemaah sekalian yang belum bisa membaca Al-Quran, maka dari sekarang belajarlah Al-Quran. Alhamdulillah, di sini banyak orang-orang yang bisa membaca Al-Quran. Jangan malu, Pak. Datang kita kepada anak kita, "Nak, ajari ayah membaca Al-Quran." Jangan malu. Ya. Kenapa? Belajar dari sekarang sehingga Anda bisa menggapai salah satu kriteria terbaik di antara 2 kriteria. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah"? Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Inilah orang yang paling baik. Dalam riwayat lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sesungguhnya manusia yang paling afdal, paling mulia di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajari Al-Quran. Maka mari kita ambil bagian di antara 2 kebahagiaan yang indah ini. Yang kedua, ma'asyarul muslimin, memahami Al-Quran. Perlu kita ketahui, di antara salah satu Allah turunkan Al-Quran agar kita memahami, bukan hanya membaca, agar kita memahami isi kandungan Al-Quran tadi. Dengan apa caranya? Dengan kita membaca buku-buku tafsir. Ya, buku-buku tafsir. Alhamdulillah sekarang banyak buku-buku tafsir yang sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab." Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi Al-Quran, waliyatadhakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Atau ma'asyarul muslimin, sama sekali kita tidak ingin memahami Al-Quran, atau termasuk orang-orang yang Allah katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, atau hati-hati mereka itu terkunci?
Coba cek lagi hati kita. Ya, cek hati kita. Maka dari sekarang mulai kita memahami Al-Qur'an, mentadabburi isi kandungan Al-Qur'an. Yang ketiga yaitu mengamalkan Al-Qur'an. Kita amalkan isi kandungan Al-Qur'an. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan suatu perintah, maka kita laksanakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala larang, maka kita tinggalkan. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita. Membaca Al-Qur'an merupakan salah satu jual beli perdagangan yang tidak ada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina yatluna kitaballah," orang-orang yang membaca kitabullah, kemudian wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat, kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka sirran wa alaniyah, secara terang-terang atau diam-diam. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu hakikatnya adalah orang-orang yang sedang berdagang yang tidak akan pernah merasakan kerugian. Lihat, kok bisa Ustaz? Dari mana tidak ada kerugian baca Al-Quran? Kita ambil dari dua sisi. Bagaimana tidak? Setiap kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan tadi Allah lipat gandakan dengan 10 kebaikan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La aqul," aku tidak mengatakan alif lam mim. Pernah Pak dengar alif lam mim? Habis Al-Fatihah ada alif lam mim. Itu Allah berikan ganjaran 30 pahala. Apa kata Nabi? La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari 3 tadi Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Kata Nabi, satu huruf satu pahala. Satu pahala dikalikan 10. Maka alif lam mim itu 3 huruf. Dikalikan 30. Ya, dikalikan 10, maka 30 pahala. Inilah cara instan kita meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca Al-Qur'an. Inilah kata Allah, tijaratan lan tabur, dagangan yang tidak pernah rugi. Kemudian yang kedua, membaca Al-Qur'an tadi itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, membaca Al-Qur'an tadi itu menghapuskan dosa-dosa kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan tadi itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Membaca Al-Qur'an merupakan salah satu zikir yang paling afdal dan dia merupakan kebaikan. Maka dengan ini itu bisa insyaallah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Maka dari sini hadirin dan hadirat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala,